Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dugo. Masih bersama gue, tarot dari kalian yang keren, girl dan funky ini, Maya Nov. Udah lama banget nih gue nggak bikin konten, gue nggak upload video. Gue minta maaf soal hal tersebut. Kemarin itu sempat ada technical difficulties gitulah sama account YouTube gue. Jadi memang kemarin gue sempat off dulu untuk upload video YouTube. Tapi sekarang gue sudah kembali lagi bersama kalian dan kita akan kembali lagi nih reading pastinya ya, dan pasti dengan topik yang paling dinanti-nanti nih gue rasa ya, tentang peruntungan zodiak kalian di bulan ini. Oke, jadi sekarang gue akan bacain untuk bulan Juni. Aspeknya seperti biasa yang akan kita bacakan adalah percintaan, karir, dan personal development gitu ya, untuk evaluasi diri. Jadi nanti kalian silakan langsung lihat aja videonya sesuai dengan zodiak kalian masing-masing. Ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, ambil message yang memang resonates aja buat kalian. Mungkin memang pesannya bukan untuk kalian, karena energinya mungkin nggak 100% buat kalian ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung aja hubungin gue, kontak gue ada di deskripsi di bawah, tinggal dicek aja, atau bisa langsung ke website gue, tarotreadingbymayanov.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya gue bacain buat kalian nih, para Virgo. Oke, gimana sih peruntungannya Virgo untuk di bulan Juni ini? Kayak yang tadi gue bilang, topik yang bakal kita bacain saat ini adalah percintaan, karir, dan personal development. Cuma untuk kalian para Virgo, kayak kita akan mulai dari karir dulu lah ya. Biasanya buat para Virgo, biasanya nih, karir tuh menjadi salah satu aspek yang penting ya. Rata-rata Virgo seperti itu sih, Virgo-Virgo yang gue kenal. Oke, jadi kita bukan dulu nih karirnya Virgo di bulan Juni ini gimana. Apakah seru, apakah ada kabar baik, atau jangan-jangan ada hal-hal yang perlu kalian waspadai, gitu ya. Oke, kita ambil dulu. Oke, Virgo. Sebelum kita masuk ke tarotnya, mungkin kita akan tanya dulu nih sama si Rune Dice. Kira-kira apa ya yang menonjol dari karirnya Virgo nih untuk di bulan Juni ini? Oke. Kelihatannya untuk kalian para Virgo, kalau bicara soal karirnya, kayaknya memang di bulan Juni ini ada pengorbanan-pengorbanan tertentu yang harus kalian lakukan, gitu ya. Dan kelihatannya memang pengorbanan ini cukup besar, gitu. Jadi memang ini disarankan, jadi gini, kelihatannya untuk kalian para Virgo, uang itu menjadi harta kekayaan, itu menjadi prioritas kalian, at least for now, gitu ya. Untuk saat ini, kalau gue dari kartu dice, memang kayaknya prioritas kalian tuh lagi tertuju banget pada hal-hal yang materialistis. Ini bukannya buruk ya, cuman emang ya fakta aja gitu. Maksudnya kalau misalnya dilihat dari sini emang yaudah fokus kalian sekarang memang ke hal-hal yang materialistis. Mungkin kalian butuh uang untuk membangun mimpi-mimpi kalian, untuk beli rumah misalnya, atau untuk nyicil ini nyicil itu, atau mungkin untuk liburan or whatever that is gitu. Jadi untuk karir kalian memang fokus kalian, aku butuh uang yang banyak kayak gitu ya. Dan memang di sini kelihatannya memang ada jalannya gitu dari karir kalian. Jadi itu memang karir kalian bisa menjadi semacam kendaraan ya, untuk mencapai itu tadi, secara finansial bisa tercapai dari karir kalian, yang terus kemudian bisa menjadi enabler dong untuk mimpi-mimpi kalian. Karena kayak for me personally, uang itu nggak baik, nggak buruk. Uang itu tuh hanya semata-mata enabler aja. Kayak ya gue punya mimpi mau traveling, ya gue butuh duit. Simple as that, gitu ya. Jadi kayak di sini untuk urusan duit kelihatannya emang ada jalan nih dari karir yang emang lagi kalian lakuin sekarang, whatever that is. Cuman memang ada pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar gitu yang gue lihat dari dice di sini. Memang hasil yang besar. Pasti kita juga korbaninnya juga harus gede dong. Entah itu waktu, entah itu tenaga, pikiran, atau mungkin yang lain-lainnya juga, modal juga mungkin kalau misalnya kalian para Virgo yang pebisnis gitu ya.
Cuman dan ini hasilnya nggak instan, ini perjalanan panjang gitu. Memang di Juni ini kayaknya emang ada kesempatan yang bagus banget nih, dimana kalian ngerasa gila, ini kalau misalnya gue goal nih di sini atau kayak gue lanjutin nih di sini untuk long term, ini returnnya gede banget buat gue secara financial ya, secara materi tuh returnnya gede banget buat kalian. Cuman dari tadi, kalau misalnya kalian mau ambil ya bagus, kalau kalian juga nggak mau ambil ya terserah kalian. Cuma itu tadi ada pengorbanan-pengorbanan yang kayaknya gede nih, yang emang harus kalian lakukan untuk ngejalanin ini gitu ya, bukan buat mencapai, untuk ngejalaninnya. Karena yang gue lihat di sini bentuknya masih sebuah proses, masih sebuah perjalanan gitu loh, kayak kalian nggak akan lihat hasilnya dalam waktu dekat. Kalau yang gue lihat dari dice sih kayak gitu. Karena gue semakin penasaran, kita langsung buka aja ya kartu tarotnya, kalian dapat apa. Di sini ada The Chariot, kemudian ada Six of Swords, kemudian ada Ten of Swords. Oke, di sini yang kalau gue lihat dari kartu tarot ya, kalau misalnya dari tadi gue bahas soal ada peluang, ada kesempatan di mana kalian mungkin bisa mencapai financial stability dengan apa yang kalian kerjakan sekarang, meskipun ya perjalanannya panjang. Di sini kelihatannya emang kalian pun masih sebenarnya ragu-ragu gitu, kayak mau gue ambil nggak ya, Sebenarnya kebanyakan Virgo seperti Earth sign lainnya memang mereka punya traits di mana mereka tuh cukup realistis kalau mikirin sesuatu gitu ya. Kalau memandang suatu permasalahan, suatu persoalan, mereka tuh cukup realistis dan mereka bisa memilah-milah gitu antara mana yang emosional, mana yang memang fakta, mana yang memang realita gitu, mana yang memang harus dilakukan, mana yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Nah, memang kalau misalnya gue lihat kebanyakan Virgo tuh sebenarnya cukup objektif gitu. Mereka tuh tipe-tipe orang yang cukup matter of factly gitu, kayak maksudnya kayak ya udah faktanya gimana, yang dibutuhkan apa, ya yang dilakukan apa gitu. Mereka tuh cenderung bisa memilah-milah. Nah, di sini kelihatannya sebenarnya kalian bisa mengukur bahwa emang bener sih ini returnnya gede. Namun akan tetapi yang gue lihat dari kartu di sini kelihatannya kalian masih bimbang nih antara mau diambil atau enggak, mau dijalanin atau enggak, because ya balik lagi ini kan pilihan, namanya hidup ya pilihan gitu, mau di push atau enggak, karena sekalinya kalian nyemplung nggak boleh setengah-setengah gitu. Nah, gue nggak bisa kalau dari bacaan ini aja gue nggak bisa ngasih saran atau apa-apa gitu, karena memang kelihatannya ini harus kalian renungkan lagi karena sacrifice-nya kelihatannya gede gitu loh. Jadi mungkin itu mungkin ini bisa jadi semacam warning gitu kali ya buat kalian. Kayak apa sih yang penting, apa sih yang sebenarnya paling penting buat kalian gitu ya dalam berkarir. Ada orang-orang yang dalam berkarir itu mereka ngerasa paling penting gue kalau berkarir itu gue harus dapat duit yang banyak. Ada orang yang berkarir untuk prestis gitu ya. Oh ya, gue harus di tempat yang bagus, jabatan gue harus tinggi gitu. Ada orang-orang yang berkarir itu untuk prestasi. Mereka pokoknya gue kalau misalnya berkarir itu gue harus menelurkan ide-ide yang bagus, gue harus kayak ngasih legacy, kayak oh ini hasil prestasi gue, ini pencapaian gue, achievement. Ada orang yang seperti itu. Ada orang juga yang kayak ya udah kerja aja sekedar buat hidup besok gitu. Di antara itu semua tuh gak ada yang salah, cuman itu yang perlu kalian ketahui lagi nih, itu yang mungkin kalian perlu renungin lagi sama diri kalian sendiri, kira-kira dalam berkarir prioritas gue tuh apa sih, prioritas gue tuh yang mana sih gitu. Karena ini tuh komitmen yang besar. Kalian akan, di sini yang gue lihat, kalian itu ada sebuah opportunity, ada sebuah penawaran, tapi komitmennya juga gede, kayak returnnya gede, komitmennya gede gitu. Nah, untuk tahu nih apakah kalian harus ngambil komitmen ini atau enggak, kan pasti kalian tahu dong kira-kira pengorbanannya akan ada di mana aja. Nah, makanya kalau misalkan ngerasa, oh gue belum ketemu nih Mai yang kayak gini gitu. Oke, ini cuman keep in mind aja yang kayak gini. Siapa tahu nanti kalian ketemu di depan sana. Jadi by the time kalian ketemu, kalian gak buang-buang waktu kebanyakan, karena mungkin dari sekarang kalian udah bisa mikirin sebenarnya dalam berkarir apa sih yang penting buat gue gitu. Prioritas gue apa sih dalam berkarir. Jadi ketika udah ketemu opportunity-nya, ketemu constraint-nya, ketemu maksudnya kayak batasan-batasannya ya, kira-kira pengorbanan apa aja yang harus dilakukan. Kalau kalian udah tahu apa yang penting buat kalian, ngambil keputusannya akan menjadi lebih mudah. Itu aja sih yang bisa gue bacain nih untuk karirnya Virgo di sini ya. Ini komitmennya gede yang gue lihat dari reading ini. Jadi take your time, jangan buru-buru, jangan gegabah, dan jangan kebawa nafsu juga ya, karena ya nggak menurut, namanya juga manusia ya, kadang-kadang nggak menutup kemungkinan mungkin kita lagi butuh, mungkin kita lagi kepikiran, terus nggak sesuatu yang returnnya gede, kita main nyemplung aja tanpa benar-benar mikirin matang-matang risikonya apa aja dan konsekuensinya apa aja gitu. Jadi
lebih ke hati-hati aja sih untuk karirnya gitu. Jangan sampai kalian memilih pilihan yang gak tepat gitu buat kalian ya. Kita akan lanjut sekarang ke percintaannya Virgo gimana sih di bulan Juni. Oke. Kita bukain dulu nih untuk percintaannya. Apakah bagus? Apakah menegangkan? Oke. Oke, udah gue ambilin 3 kartu yang masih misterius. Kita nggak tahu kartu ini kartu apa. Karena kita mau tanya dulu nih sama Rune Dice-nya, kira-kira apa sih yang menonjol ya? Apa sih yang menjadi highlight untuk percintaannya Virgo di bulan Juni ini? Oke. Wow. Oke, ini gue akan bilang bahwa untuk kalian para Virgo yang kayaknya belum siap berkomitmen, yang kelihatannya masih single, tapi lagi PDKT sama orang, atau kepikiran, aduh kayaknya gue kesepian nih, gue pengen PDKT sama orang, hati-hati lu ya. Kenapa gue bilang hati-hati? Karena gini, yang gue lihat dari dice di sini adalah sebenarnya mungkin kalian, dia lagi-lagi ya, namanya ya Virgo, ya namanya Earth sign, biasanya mereka tuh menimbang-nimbang fakta gitu. Kalau mikir tuh cukup jejak gitu ya, mereka nggak ngawang-ngawang kalau mikir. Nah, ini tuh sebenarnya lo tahu nih, kayaknya kalau misalnya gue berada dalam sebuah hubungan nih, apapun itu bentuknya lah ya, mau itu lo HTS-an kayak, mau itu lo berstatus kayak, mau lo pacaran kayak, nikah kayak, whatever that is, apapun ya, apapun tuh bentuknya hubungan, lo tahu pasti akan ada yang namanya ekspektasi gitu ya. Namanya lo menjalin hubungan sama orang, pasti lo expect something from them, begitu pula mereka gitu, expect something from you. Nah, tanggung jawab gitu loh. Ada hal-hal yang memang diharapkan gitu orang lain ke lo dan lo terhadap orang lain. Nah, sebenarnya di satu sisi gue ngelihat di sini mungkin kalian sempat kepikiran kayaknya seru nih ya, kayaknya seru. Tapi sebenarnya kalian pun juga belum benar-benar tahu gitu loh kalian maunya apa gitu. Baru sekedar kan kayaknya asik ya kalau misalnya ada yang nemenin gue. Ini terutama untuk kalian yang single ya. Kayaknya asik ya kalau ada yang nemenin gue. Cuman yang perlu dipertanyakan di sini adalah kalian siap nggak dengan konsekuensinya gitu, dengan tanggung jawab yang datang bersama dengan lo menjalin hubungan dengan seseorang gitu. Karena ya akan sangat nyebelin ya kalau misalnya lo pengen ada yang nemenin, cuman lo nggak mau ngambil konsekuensi atau tanggung jawabnya gitu. Mau bentuknya selepas apapun, se-open relationship apapun, pasti akan tetap ada certain degree of expectations gitu dari orang lain. Kalau misalnya lo sama sekali nggak mau ada ekspektasi, kalau lo mau semua maunya lo aja gitu ya, lo kan berarti fuckboy ya, kayak gitu loh. Simpelnya sih gitu aja gitu. Apakah lo mau mendapatkan cap tersebut? Ya gue nggak tahu. Mungkin ada yang berbangga juga. Cuman ya itu pilihan masing-masing. But then again di sini yang kalian perlu pertimbangin adalah ya jangan sampai kalian menyakiti hati orang karena kalian nggak tahu kalian maunya apa gitu. Kalian di sini yang sejauh yang gue lihat dari Rune di sini kayaknya emang kalian baru kepengen aja. Cuman sebenarnya belum terlalu benar-benar siap gitu untuk kayak oh ya oke, gue mau komit dalam sebuah hubungan gitu. Karena kayaknya memang ada ya itu kan nambahan tanggung jawab ya. Kalian dengan apa ya secara objektif bisa bilang nggak bahwa oh ya gue siap dengan tanggung jawab tambahan, karena mungkin kalian punya tanggung jawab yang lain gitu ya. Pasti mungkin kalian punya kerjaan, mungkin kalian punya kuliah, mungkin kalian perlu punya keluarga yang perlu kalian urusin dan banyak lagi gitu. Mungkin kalian kayak punya anak gitu ya, who knows gitu. Cuman kayak ya lu siap nggak take on another person into your life gitu, yang kayak jadi tanggung jawab lu juga, jadi kayak harus dapat perhatian lo juga. Lo siap nggak dengan hal itu? Karena namanya lo menjalin hubungan tuh ya lo nggak bisa cuman bagusnya doang gitu, lo nggak bisa cuman serunya doang gitu. Mau kalian bikin sesepakat apapun akan tetap ada certain degree of ketemu di tengah, certain degree of kayak ya yang sama-sama enak gimana, ada lo harus ada toleransinya juga. Ya lo siap nggak untuk itu semua? Karena itu tuh bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya. Mau bentuk relationshipnya selonggar atau sebebas apapun gitu ya. Karena gue jadi kepo, mari kita langsung masuk aja ke tarotnya. Kalian dapat kartunya apa? Di sini kalian dapat kartunya Knave of Pentacles,
Six of Swords, dia lagi. The Hierophant. Oke, kelihatannya di sini ya, sebenarnya dengan adanya kartu The Hierophant di sini, dugaan gue, nih dugaan dan dugain. Dugaan gue kayaknya kalian mau ngefixin nih, mungkin kan semacam abis kepikiran nih, pengen hubungan yang jelas-jelas aja lah, yang fix aja gitu, nggak mau yang main-main atau gimana gitu ya, tipikal lah ya. Cuman itu tadi kayak apalagi dengan munculnya kartu The Hierophant ini, yang mana ini semacam mengindikasikan bahwa kalian mau sesuatu yang emang ada labelnya gitu ya, sesuatu yang emang fix gitu. Ya lebih nggak bisa main-main lagi nggak sih, lebih jelas nggak sih, menjadi lebih jelas tanggung jawabnya apa aja gitu. Ya gue gue lagi pengen punya pacar, ya tanggung jawab lo sebagai pacar ya apa aja gitu. Ya siap nggak tadi itu loh, karena di sini sebenarnya lo baru ngeliat bagusnya aja, cuman lo belum ngukur capek-capeknya dan nggak enaknya, itu yang perlu kayak lo ukur juga gitu. Jangan sampai lo kebawa pengen, ya udah sikat gitu, terus ujung-ujungnya lo malah nyakitin hati orang lain, kan kita nggak mau kayak gitu ya. Jadi memang untuk di bulan Juni ini percintaannya Virgo, gue ngeliatnya sih banyak godaan-godaan nggak penting kayak gini. Jadi kayak make sure kalau misalnya kalian gue cuma khawatir sama di Hierophant aja deh, karena ini menunjukkan bahwa yang tadi gue bilang mengindikasikan kelihatannya kalian pengennya sesuatu yang fix, sesuatu yang serius gitu, sesuatu yang emang kayak ada namanya gitu, labelnya, bukan sekedar deket-deket for fun atau mungkin one night stand, bukan yang kayak gitu. Kalau dengan adanya kartu ini cenderung seperti itu. Nah, akan beda gitu. Jadi make sure kalau misalnya kalian memang lagi dekat sama orang atau mungkin bahkan udah pacaran dan kayaknya mau lanjut ke jenjang berikutnya, make sure you're ready gitu. Maksudnya apalagi kalau misalnya kalian udah punya pasangan, have that kind of conversation gitu. Kalian harus ada omongan yang serius, yang kayak, oh ya gue tuh udah siap belum sih, misalnya kita mau lanjut ke hubungan yang lebih serius misalnya kayak gitu. Kayak oke, kepengen sih, cuma udah siap belum ya. Jadi kayak apalagi kalau kayak kalian punya partner gitu ya, itu yang atau kalian PDKT, itu memang ekspektasi yang harus dijabarkan, itu harus dipaparkan dari awal gitu, biar kayak ada percakapan, ada diskusi, ada komunikasi yang terbuka kayak gitu. Karena ini godaan banget, sumpah ini godaan doang tuh sih buat Virgo di bulan Juni ini ya untuk percintaannya. Jadi pesan gue hanya hati-hati, jangan sampai kalian menyakiti hati orang lain gitu. Kayak ya mungkin technically kalian nggak salah, cuman ya nggak salah bukan berarti kalian nggak brengsek gitu ya. Jadi don't be a jerk please ya. Kalau kalian belum tahu kalian maunya apa, jangan make a move dulu gitu. Itu aja untuk percintaannya Virgo. Kita lanjut ke personal development-nya deh. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin baru nih ya di sini, Maya, personal development tuh maksudnya apa sih, gimana sih? Jadi gue percaya ya bahwa setiap kartu tarot ini nih, itu kan bisa digunakan bukan cuma untuk memprediksi masa depan, tapi juga untuk bisa mengevaluasi diri kita. Jadi memang di sini kira-kira yang mau gue bukain adalah kira-kira apa sih yang perlu dievaluasi dari diri kita nih, dari para Virgo. Kita kayak mencoba untuk melihat ke dalam, karena banyak hal yang sebenarnya plus minusnya kita tuh asalnya tuh dari subconscious atau alam bawah sadar. Nah, tarot itu kan memang cara kerjanya dengan melihat ke dalam alam bawah sadar gitu. Jadi kita coba lagi ke sana, apa sih hal-hal yang sebenarnya penting, apa sih hal-hal yang sebenarnya mempengaruhi sikap kita atau cara pandang kita yang mungkin kita belum terlalu aware gitu ya. Mungkin ini perlu diperbaikin gitu untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, gue akan ambilin kalian 3 kartu. Tapi seperti biasa, sebelum kita buka kartu tarotnya, kita tanya dulu rune dice-nya. Apa sih yang kira-kira paling menonjol nih dari PR-nya Virgo lah ya di bulan Juni ini? PR pribadinya Virgo. Oh wow. Kok jempol gue agak-agak ini ya, agak-agak suka mengganti hasil gitu ya, kayak gitu. Anyway, untuk kalian para Virgo nih ya, PR-nya buat pribadi kalian ya. Di sini yang gue lihat balik lagi ke masalah tadi itu, tanggung jawab gitu. Di sini kelihatannya ini nggak cuman menyoal si percintaan kalian doang gitu ya.
bukan soal percintaan kalian doang. Kayaknya ada banyak aspek di hidup kalian nih yang mengindikasikan adanya perubahan status nih. Tapi itu tuh tanggung jawab yang gede, dan di sini kelihatannya kalian tuh belum benar-benar tahu kalian butuh apa enggak, kalian beneran mau atau enggak, kayak gitu. Apa sih contohnya selain percintaan? Misalnya nih, kalian memutuskan kayak, gue mau nyicil rumah, gitu kan, statusnya beda nih, dari kontrak jadi homeowner gitu misalnya ya. Nah, itu kan suatu hal yang komitmennya gede. Ini gue kasih contoh aja ya. Itu kan suatu hal yang komitmennya gede. Nah, cuman di sini kelihatannya kalian kepengen, tapi belum bener-bener tahu gitu loh, kayak gue butuh sekarang atau enggak. Kayak kalian belum susun strategi gitu. Padahal kayak keputusan ini itu tuh bener-bener life changing gitu. Keputusan lain misalnya, gue mau berhenti kerja atau enggak misalnya kayak gitu, atau kayak gue mau pindah tempat kerja atau enggak, atau kayak gue mau lanjutin pendidikan gue atau enggak misalnya kayak gitu ya. Karena kayak itu kan keputusan-keputusan yang memang major gitu ya, memang bisa mengubah course of life kalian gitu, kayak jalan hidup kalian tuh bisa berubah karena keputusan-keputusan ini gitu. Di sini kelihatannya kalian baru pengen-pengen doang, dan kayak tapi pengen-pengennya kalian yang bikin agak mengkhawatirkan adalah kalian kepengen dan hampir bertindak gitu, cuman belum benar-benar paham nih beneran kepengen atau enggak gitu, beneran butuh sekarang atau enggak, kayak beneran mampu sekarang atau enggak, kayak gitu ya. Jadi karena gue ingin menggali lebih dalam, mari kita buka kartu tarotnya, kalian dapat apa. Ini ada Three of Swords, Ten of Cups, dan ada Knight of Swords. Oke, ini menjadi lebih clear ya. Soal si kepengen tapi sebenarnya belum tahu pasti ini. Karena kelihatannya mungkin memang ini berkaitan ya. Kalian tuh kepengen ini nih, ya BM-BM-nya kalian ini ya. Kelihatannya memang BM-BM-nya kalian ini tuh karena ada mungkin semacam tanda kutip bukan past trauma juga kali ya, cuman semacam itu, mungkin nggak separah itu, nggak separah past trauma, cuma mungkin ada kejadian-kejadian nggak enak di masa lalu nih, yang entah itu bisa pengalaman kalian sendiri, entah itu bisa pengalaman orang lain, yang bikin kalian kayak pokoknya gue harus mengambil keputusan ini, gue harus memilih jalan ini agar gue mencapai harmonis gitu dalam hidup gue. Tapi in reality lo tuh sebenarnya kayak di dalam hati kecil lo tuh tahu ini tuh quick fix, ini tuh hanya kayak penyelesaian yang sementara aja, ini nggak benar-benar menyelesaikan masalahnya, ini nggak bikin gue healing, nggak bikin gue gimana-gimana, nggak akan bikin gue ngerasa secure. Kayak mungkin lo pikir lo akan ngerasa secure gitu ketika lo mengambil pilihan ini, ketika lo mengambil risiko ini gitu, karena kan kayak ya lo ngambil tanggung jawab baru, ada risikonya juga dong pasti. Lo pikir lo kan ngerasa secure dengan lo mengambil tindakan ini, padahal belum tentu. Jangan-jangan sebenarnya lo sakit bisul, tapi yang lo minum obat mah gitu kan, jaka sembung bawa golok ya, nggak nyambung golok gitu kan. Kayak gitu mungkin ibaratnya. Jadi kayak masalah lo sebenarnya apa, cuman lo berusaha nyembuhinnya dengan cara yang nggak nyambung sama sekali, dan sayangnya cara yang nggak nyambung ini tuh memang konsekuensinya gede gitu, tanggung jawabnya gede gitu loh. Jadi itu yang perlu kalian address lagi nih, kalau misalnya kalian ngerasa resonates dengan bacaan yang ini. Itu yang perlu kalian address lagi. Bener nggak sih keputusan yang mau gue ambil nih bisa memberikan gue peace of mind, bisa memberikan gue ketenangan pikiran, ketenangan batin. Itu bener nggak sih? Apa jangan-jangan ini gue kebawa nafsu aja gitu? Apa jangan-jangan gue hanya berpikir pendek aja gitu ya? Apa jangan-jangan gue gegabah? Itu yang perlu menjadi pertimbangan kalian. Jadi kelihatannya buat kalian para Virgo nih ya, kayaknya banyak banget yang perlu diaddress. Kalau misalnya kita simpulin dari awal tadi, kayaknya memang banyak yang perlu kalian address gitu loh, masalah kalian maunya apa. Karena ketika orang nggak tahu maunya apa, tapi dia terus-terusan mengambil tindakan, itu bisa jadi berantakan semuanya. Kecuali lo hokinya hoki banget cuy gitu. Tapi kan ya nggak semua orang hokinya sehoki itu gitu. Bisa jadi kayak gara-gara lo kebawa nafsu gitu ya, atau kayak lo ngambil keputusan-keputusan yang tidak strategis, ya lo malah jadi blengsek gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi itu aja sih yang mungkin bisa jadi bahan perenungan buat kalian para Virgo ya. Gitu yang bisa gue bacain soal personal development-nya, sekaligus itu menjadi penutup reading kita hari ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata.
Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan reading personal dengan gue, di mana energinya memang 100% difokuskan untuk kalian bisa cek kontak gue ada di deskripsi di bawah, atau kalian bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymynof.com. Itu ada info lengkap gue, ada kontak gue, dan semuanya. Oke, itu aja dari gue. Thank you and have a nice day.